Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini. Saya David Nabitupulu. Di video kali ini, saya tidak akan membahas teori ya, tetapi pada kali ini saya akan membahas mengenai soal latihan. Masih seputar genetika, tetapi submaterinya itu lebih kepada jumlah gamet. Di video sebelumnya sudah ada ya teori mengenai jumlah gamet. Jadi, bagaimana pembahasannya? Tanpa berlama-lama, yuk kita lihat pembahasan mengenai soal latihan di teori jumlah. Oke adik-adik, kita langsung saja untuk pembahasan soalnya. Di sini ada 3 soal tentang jumlah gamet ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke, perhatikan di sini. Kita mulai dari soal yang pertama, bunyinya seperti ini. Perhatikan adik-adik ya, bunyinya seperti ini. Jika selnya disusun secara bebas, maka genotip berikut yang akan menghasilkan banyak variasi gamet adalah. Oke. Nah, di sini soalnya yang ditekankan adalah yang paling banyak gametnya yang mana? Antara A sampai E. Mudah ya? Udah ketahuan kan jawabannya? Iya, jawabannya C. Kok bisa sih Bang jawabannya C? Iya, karena di sini dimintakan jumlah gamet. Adik-adik kalau diminta jumlah gamet, cari aja, ya kan? Nah, di sini caranya jawab ya. Jawab. Oke. Jadi, kalau ditanya adalah jumlah gamet ya. Jumlah gamet yang paling banyak, ya kan? Jumlah gamet yang paling banyak, yang penting kuncinya di sini cari aja deh ya. Cari aja pasangan yang heterozigot yang banyak. Ya udah, di antara A sampai E di situ yang paling banyak kan C. Jawabannya jadinya C. Loh kok bisa gitu? Kita cek aja. Satu persatu. Yang A, di situ heterozigotnya berapa? Atau N-nya berapa? Yang A. Nggak ada ya. Semuanya adalah homozigot. A besar, B besar, C besar, D besar. Nggak ada yang berbeda kan? Berarti di sini 0. Jadi jumlah gametnya 2 pangkat 0. Jawabannya jumlah gametnya 1. Yang B, pilihan B. Siapa yang heterozigot D? Oke. Kelihatan ya. Yang heterozigot di sini adalah yang si D. Berarti N-nya di sini berapa? 1. Iya, benar. Berarti 2 pangkat 1. Jawabannya 2. Yang C, yang heterozigot siapa aja? Ada si A, ada si B, dan si D. Berarti N-nya di sini ada 3. Berarti 2 pangkat 3. Iya, 8 ya. Nah, yang D, pilihan D di situ ya. Si A, si B, si C, si D sama-sama tidak ada yang heterozigot. Berarti jawabannya N-nya 0. 2 pangkat 0, 1. Yang pilihan E, di situ N-nya ada berapa, D? Di situ ada cuman 2. Si C dan si D. Berarti N-nya di sini 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga, iya jawabannya adalah C. Untuk nomor 1 jawabannya C. Kenapa? Yang paling tinggi adalah bagian pilihan C sebanyak 8. Kita ke nomor 2. Oke, kita ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini bukan soal pilihan berganda ya, Dek, tapi soal esai ya. Soalnya gini bunyinya. Berapa jumlah gamet individu bergenotip di bawah ini? A sampai D ya. Dan tunjukkan gametnya. Oke. Sama saja ya. Jadi kita buat di sini jawab. Oke. Nomor 2 yang A langsung kita cek. Oke. Abang tuliskan lagi A besar A kecil, B besar B besar, C besar C besar. Nah, di sini coba cek deh berapa yang heterozigot di sini cuman si A ya. Berarti N-nya 1. Berarti jumlah gamet 2 pangkat 1. Jawabannya 2. Yang 1 itu adalah si A. Caranya gimana kemarin? Oke, caranya adalah cara tunjuk. Cara tunjuknya D adalah setiap yang hetero ya, setiap yang hetero itu kamu buat 2 kali, sementara setiap yang homozigot itu 1 kali aja. Itu aja tipsnya kan kemarin. Ya, bagi yang belum tahu bagaimana tipsnya boleh nanti dilihat di video yang sebelum-sebelumnya. Nah,
A adalah heterozigot, berarti besar dan kecil. Kemudian B-nya homozigot sekali aja. Karena di sini huruf besar, maka di sini kita buat huruf besar juga. C-nya juga sama ya. Sama-sama besar. Setelah itu gabungkan aja, Dik. Berarti A besar, B besar, C besar, A kecil, B besar, C besar. Oke, bisa ya, mudah ya untuk pilihan A-nya. Sekarang yang B. Yang B-nya adalah semuanya heterozigot. K besar, K kecil, L besar, L kecil, M besar, M kecil. Berarti di sini N-nya ada 3 ya. Karena berbeda. Betul ya? Berarti jumlah gametnya 2 pangkat 3 sebanyak 8. Kita lihat yang mana yang 8. Kita mulai dari si K. K-nya itu adalah heterozigot. 2 kali dong. Besar, kecil. Kemudian si L juga heterozigot. Berarti 2 kali. Besar, kecil. Bisa diikutin ya, Dek ya. Besar, kecil. Kemudian ada si M. M di sini juga heterozigot. Berarti 2 kali lagi seperti ini. Gitu caranya, Dek. M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Setelah itu digabungkan aja, Dek, ya. Digabungkan aja. Nah, berarti jadinya adalah ini semuanya besar. KLM yang besar. Ini yang kedua itu M-nya aja yang kecil. Yang ketiga itu L-nya aja yang kecil. Dan yang keempat itu K-nya aja yang besar. Oke, bisa ya? Bisa bedainnya. Kemudian yang kelima, K-nya aja yang kecil, sorry ya. K-nya aja yang kecil. Kemudian yang keenam itu adalah L-nya aja yang besar. Yang ketujuh itu adalah M-nya aja yang besar. Dan yang kedelapan itu adalah semuanya kecil. 8 ya. Oke, itu dia. Kita ke yang C, nomor 2C ya. Nomor 2C itu adalah, oke, abang tuliskan lagi. Soalnya itu adalah, itu yang C ya. Oke, kelihatannya. A besar, A besar. A besar, A besar. B kecil, B kecil. B kecil, B kecil. C besar, C kecil. D besar, D kecil. Dan E besar, E besar. Oke, berarti di sini N-nya berapa? Heterozigotnya berapa, Dek? Coba dilihat. Iya, cuman 1 ya. 2 deng. Oke. Berarti N-nya 2, gametnya 2 pangkat 2, berarti 4. Yang 4 itu yang mana? Kita mulai dari huruf A. Oke, A-nya berapa? A-nya di situ adalah homozigot, sekali aja. B juga homozigot, sekali juga. C yang hetero ya. C besar, C kecil. D-nya juga hetero, 2 kali. Gitu aja Bang ya. Iya, gini aja. Iya, mudah kan? Setelah itu E-nya besar ya. Oke. Baru digabungkan. Yuk, menggabungkannya hati-hati ya. Ini pastinya A besar semua. Itu udah pasti, biar nggak salah ya. B-nya juga kecil ya. B-nya juga kecil. Kemudian C-nya ini besar-besar. Besar 2 kali, kecil 2 kali. D-nya D besar, D kecil, D besar, D kecil, dan E-nya semuanya besar. Oke. Dah, itu nomor 2C. Sekarang yang 2D. 2D soalnya adalah PQRST. Ini agak panjang. P besar, P kecil. Q besar, Q kecil. R besar, R kecil. S besar, S kecil. T besar, T besar. Nah, di sini kelihatan N-nya itu adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti 2 pangkat 4, jawabannya 16. Wow, cukup banyak ya, Dek ya. Nah, di sini kita perlu tarik napas dulu. Iya ya, karena 16 soalnya ya. Yuk, kita mulai. Ini pasti harus rapat-rapat ya. Kita mulai dari si P. Di sini P besarnya, sini P kecilnya. Oke, kemudian Q. Q-nya itu kan ada 2 nih. Oke. Ada 2 karena heterozigot. Q besar, Q kecil, Q besar, Q kecil. Oke, kemudian ada si yang namanya R. R-nya juga 2. Oke.
R besar, R kecil, R besar, R kecil, R besar, R kecil, R besar, R kecil. Kemudian ada si S. S-nya juga ada 2. Oke. S besar, S kecil, S besar, S kecil, dan seterusnya. Ya. Oke. Sampai seterusnya seperti itu. Iya, begini aja. Iya, berulang-ulang tapi harus hati-hati ya. Sejajar dia sesuai. Kemudian T kan homozigot. Sekali aja ya, Dek. Jangan buat 2 kali. Nanti kalau T-nya 2 kali, ya berarti kan bukan 16 lagi jadinya. Ya kan? Tapi 32 ya, 2 pangkat 5 jadinya. Nah, ini kan T-nya homozigot ya. Berarti T besar, T besar, T besar, dan seterusnya T besar. Tapi adik-adik jangan khawatir. Di soal sekolah atau PR-PR guru di sekolah biasanya paling tinggi itu adalah 2 pangkat 3 ya. 8 biasanya. Jarang ya. Kalaupun misalnya 2 pangkat 4 atau 2 pangkat 5, itu biasanya guru-gurunya untuk memberikan latihan aja ekstra kepada anak-anaknya. Oke, langsung kita buat di sini. Siapa aja dia? Kita mulai dari si P. P-nya di sini besar ya. Ini P besar, P besar. Ini sebanyak 1 berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lah ya. Iya, 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang P kecil. Di sini P kecilnya ya. Udah hampir sama ya P besar dengan P kecil karena jaraknya tadi ya. Ini P kecil 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kira-kira itulah bedanya ya P besar P kecil. Kemudian ada si Q. Q-nya di sini. Oke. 1 2 1 2 3 4. 4 kali ya besar. 1 2 3 4. Kemudian Q kecil ya. Q kecil 1 2 3 4. Kemudian Q besar 4 kali. 1 2 3 4. Q kecil 1 2 3 4. Oke, sekarang R. R-nya 2 kali ya. 1 2 baru R kecil. R-nya 2 kali kecil. 2 kali kecil. R-nya 2 kali besar kecil. Kemudian ada si S. S-nya itu di sini besar kecil ya. Besar kecil, 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 besar kecil. Kemudian T, otomatis T-nya itu adalah besar semua. Oke, 1 2 3 4 1 5 6 7 8 ya, 9 10 11 12 13 14 15. Nah, selesai. Akhirnya dapat ya 16. Itulah dia. Jadi kalau kita perhatikan D, 1 sampai 16 itu semuanya berbeda, tidak sama. Oke, nomor 3. Kita lanjut soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3 di sini ya, untuk soal nomor 3 di sini kita perhatikan soalnya di sini. Bunyinya adalah persilangan Drosophila melanogaster. Ini salah ya, melanogaster salah tulis dia. Ini adalah alat buah. Tubuh hitam, sayap panjang, A besar, A besar, B besar, B besar dengan individu yang bergenotif, individu yang memiliki warna tubuh abu-abu, sayap pendek, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Jika A besar dan B besar terpaut dan A kecil, B kecil terpaut, maka F1 didapatkan A besar, A kecil, B besar, B kecil dengan fenotip hitam, sayap panjang. Jumlah gamet F1 yang terbentuk adalah, nah, 2, 4, 6, 8, 10. Di sini, ini untuk soal ini bisa kita juga menyelesaikan dengan prinsip persilangan juga ya. Ada prinsip persilangannya. Oke, jawab. Nah, kita buat dulu persilangannya ya. Kemarin masih ingat ya prinsip persilangan. Bagi adik-adik yang lupa atau
tidak tahu, boleh dilihat di video yang sebelumnya. Nah, di sini langsung aja prinsip persilangan yang pertama kemarin adalah tentukan genotip parentalnya. Berarti sini ini parental, P parental ya Dek ya. Ini parental. Oke. Kemudian kita masukkan pastinya wanita dengan pria Drosophila melanogaster. Tadi tulisan yang benar itu adalah ini ya. Oke. Drosophila melanogaster. Oke. Ini jantan dan betina. Drosophila melanogaster di sini ketepatan di soal ini dikasih tahu genotip induknya sudah dikasih tahu ya. A besar besar ini genotip induknya deh. A besar besar, B besar besar dan A kecil B kecil. Ini genotip induknya. Sementara fenotipnya adalah hitam panjang dan abu-abu pendek. Oke ya. Berarti di sini besar semuanya dan kecil semuanya. Oke, saya angkat di sini ya. Setelah itu apa? Tentukan gametnya dan tunjukkan. Yuk, N-nya berapa di sini? Kita lihat. Nah, di sini N-nya adalah 0. Kenapa 0? Ya, karena tidak ada ya. Karena tidak ada yang heterozigot. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 0, 1. Yang satu itu siapa? Yang satu itu adalah A besar dan B besar. Oke, dan A kecil dan B kecil. Prinsip ketiga adalah silangkan. Silangkan berarti jadinya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Inilah F1 yang dikatakan di soal. Ini dia. Ya, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Pertanyaannya, berapa jumlah gametnya ini? Yang F1-nya ini. Ih, mudah banget kan? 2 pangkat 2 kan seharusnya. Ini abang buat di sini seharusnya. Seharusnya. Ya. Dikotakin lagi nih, ha. Seharusnya N-nya di sini berapa? 2. Kan A dan B berbeda. Seharusnya 2 pangkat 2 alias 4. Faktanya? Kenyataannya gimana? Faktanya berbeda. Karena gen A, B besar, ini terpaut. A kecil, B kecil, ini adalah terpaut. Berarti A dan B tadi, ini dihitung jadi 1. Faktanya N-nya 1 D. Berarti 2 pangkat 1 jawabannya 2. Yang 2 itu siapa aja? Yang 2 itu adalah besar-besar dan kecil-kecil. 1, 2. Jadi jawabannya adalah A. Untuk nomor 3. Oke. Adik-adik bisa ya memahaminya untuk 3 soal jumlah gamet di sini. Jadi pembahasannya sudah selesai. Mudah-mudahan adik-adik semuanya mudah memahaminya. Jadi kalau ketemu dengan soal yang seperti ini jenisnya, angkanya boleh beda ya. Prinsipnya aja ingat, intinya ingat apa yang menjadi key dari untuk menyelesaikan setiap soal. Oke adik-adik, tetap jangan lupa ya, tetap like, share, komen, dan subscribe ya. Dan bisa di-share kepada setiap media sosial kalian. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Bye.